Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzadan Mabusnadi dengan NIM 7070823001777. Di sini saya akan eh, menunjukkan hasil pengerjaan asesmen 3 individu PMI. Di sini saya akan mengerjakan satu persatu akan saya tampilkan video dari urutan 1 sampai 16. Ya, langsung kita mulai saja.
Di sini saya akan melanjutkan eh, asesmen tiga individu PMI. Tadi saya sudah menunjukkan nomor 1 sampai nomor 16, dan di sini saya akan melanjutkan ke poin 17 sampai poin 20. Jadi di sini saya ada membuat sebuah eh, paparan tentang SAS atau System Usability Scale. Di sini saya tulis dalam bahasa Inggris. The system usability scale consists of 10 statements crafted in an alternating pattern of positive and negative phrasing. This arrangement helps minimize user response bias. Di sini daripada eh, langsung mengucapkan dengan bahasa Inggris, saya akan mentranslasi dalam bahasa Indonesia. Jadi, jadi di poin nomor 17, SUS ini terdiri dari 10 pertanyaan yang dirancang untuk mengukur seberapa mudah atau nyaman sebuah sistem digunakan. Misalnya, pertanyaan pertama bisa berbunyi, saya ingin menggunakan sistem ini secara rutin. Itu adalah pernyataan positif. Lalu pertanyaan kedua berubah menjadi, saya merasa sistem ini terlalu rumit. Itu adalah negatif. Polanya terus berulang sampai pertanyaan ke-10. Semua jawaban yang ada di sini diberikan dalam skala 1 sampai 5. Dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Pertanyaan bernomor ganjil adalah positif dan yang genap adalah negatif. Ini penting nanti saat menghitung skor. Dan berikutnya kita lanjut ke nomor 18. Cara menghitung skor dari SAS ini. Pertama, kita kumpulkan dulu jawaban dari 10 pertanyaan. Setiap jawaban dinilai dari 1 sampai 5. Tapi perhitungannya berbeda tergantung jenis pertanyaannya. Untuk pertanyaan ganjil atau yang positif, kita kurangi 1 dari skornya. Untuk pertanyaan negatif, kita kurangi skor dari angka 5. Dengan cara ini, setiap pertanyaan menyumbang skor antara 0 hingga 4. Setelah semua kontribusi dihitung, kalikan hasilnya dengan 2,5. Hasil akhir akan berada di antara 0 hingga 100. Misalnya contohnya seperti ini. Interpretasinya adalah 0 sampai 50 adalah poor atau kurang baik. 51 sampai 70 adalah fair atau cukup. 71 ke atas hingga 85 adalah baik. 86 sampai 100 sangat baik. Eh, Berikutnya adalah poin 19. Di sini saya ada membuat visualisasi hasil dari SAS. Jadi di sini saya sudah menggunakan data dari 18 responden. Setiap responden memiliki skor SAS masing-masing. Lalu hasilnya ditampilkan dalam bentuk diagram batang. Warna batang menunjukkan tingkat penerimaan. Merah atau oranye tidak diterima. Kuning itu adalah cukup atau marginal. Hijau itu diterima. Rata-rata skor yang didapat adalah 71,05 yang termasuk kategori diterima. Itu artinya sistem ini dianggap baik, mendapat rating good atau baik, atau bisa dibilang grade B, dan tergolong pasif dalam NPS. Ya, ya, seperti yang Anda bisa lihat di sini, skala eh, ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Langsung saja kita lanjut ke poin terakhir. Eh, how are GEQ, Game Experience Questionnaire questions structured? Artinya apa? Bagaimana GEQ itu disusun pertanyaannya? Jadi
GQ itu apa? GQ itu digunakan untuk mengukur pengalaman pemain saat bermain game. Modul yang paling sering digunakan adalah Core Module yang memiliki 7 dimensi pengalaman dan setiap dimensi terdiri dari 3 pertanyaan. Contohnya, dimensi competence mencakup pertanyaan seperti saya merasa terampil atau saya merasa mampu. Dimensi flow mencakup saya sepenuhnya tenggelam dalam permainan atau saya lupa waktu. Dimensi lain mencakup immersion, tension, challenge, positive effect, and negative effect. Secara total ada 21 pertanyaan yang disusun secara acak. Jadi saat analisis, data harus dikelompokkan kembali sesuai dengan dimensinya. Setiap pertanyaan dijawab dalam skala 0 sampai 4, dari tidak sama sekali hingga sangat setuju. Ya, seperti yang bisa dilihat di sini. Jadi kesimpulannya apa? Baik SAS maupun GQ adalah alat ukur penting untuk memahami pengalaman pengguna, baik dalam konteks sistem atau game. Yang terpenting bukan hanya bukan hanya mengumpulkan jawaban, tapi juga bagaimana kita menghitung, menafsirkan, dan memvisualisasikan hasilnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Eh, saya cukupkan asesmen 3 individu PMI ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.